Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Sistem Informasi Akuntansi kelas 11 4A28 akan mempresentasikan tugas proyek makalah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Kami dari kelompok 2, nama saya Revaldi Prandanu. Nama saya Amanda Pusparespati. Saya akan membacakan latar belakang masalah. Aktivitas sebuah entitas, baik entitas yang berorientasi pada laba profit maupun non-laba profit, tidak dapat dipisahkan dari beban. Di dalam suatu perusahaan, beban adalah suatu elemen penting dalam aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasi sehingga mencerminkan kinerja perusahaan. Di samping itu, beban adalah perkiraan perusahaan yang cukup mudah untuk diselewengkan, termasuk beban-beban yang dibayar di muka. Untuk menghindari terjadi berbagai macam penyelewengan terhadap beban, maka diperlukan adanya sistem pengendalian atau pengawasan yang cukup terhadap beban. Sistem pengendalian intern atau SPI yang baik akan mengurangi potensi penyelewengan terhadap beban perusahaan. Pemeriksaan pada beban yang dibayar di muka menjadi salah satu fokus utama auditor dalam tugasnya melakukan audit kepada perusahaan atau entitas. Apabila auditor tidak mendapatkan temuan-temuan yang janggal pada saat pemeriksaan beban dan penilaian yang baik terhadap pengendalian internal beban perusahaan, auditor akan lebih mudah untuk melanjutkan pemeriksaan pada elemen keuangan perusahaan yang lainnya. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan audit dan biaya dibayar di muka? Kedua, apa saja tujuan biaya dibayar di muka? Ketiga, bagaimana pengendalian audit biaya dibayar di muka? Dan terakhir, keempat, bagaimana prosedur audit biaya dibayar di muka? Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk memperoleh nilai UAS pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus serta untuk lebih memahami dan mendalami materi yang telah dijelaskan. Definisi audit dan biaya dibayar di muka. Auditing adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti mengenai suatu informasi terstruktur dari suatu satuan entitas usaha untuk mempertimbangkan dan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur dengan kriteria yang telah ditetapkan. Prof. Aren dan Prof. Jika Robles. Kemudian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode saat ini. Namun perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. Dan di sini akan dibacakan. Saya Amanda Pusparespati akan membacakan pengendalian audit. Pengendalian audit yaitu ada pengendalian organisasi, pemisahan tugas dalam EDP dan pemakai. 2. Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi. 3. Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak. 4. Akses kontrol atau pengendalian akses. 5. Pengendalian data dan prosedur. Prosedur audit biaya dibayar di muka. Yang pertama, prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. 2. Prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. 3. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. 4. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax.
Tujuan audit atas prepaid expense. Yang pertama, meyakinkan bahwa tanggal neraca merupakan biaya yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. 2. Memastikan bahwa penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap perkiraan tersebut, serta merupakan biaya yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. 3. Ekstradisi pembebanan biaya yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. 4. Classification and disclosure. Menentukan bahwa perkiraan-perkiraan tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Di bawah ini, biaya dibayar di muka PT Solja tahun 2016. Tanggal 2 bulan 1 2016, keterangannya Gedung Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 lantai 9 Menara Sudirman Jakarta Pusat untuk 2 tahun, tanggal 1 bulan 1 2015 dan tanggal 31 bulan 12 tahun 2016, nomor bukti BK tanggal 2 bulan 1 2016, jumlahnya 225 juta. Terus yang kedua, tanggal 5 bulan 3 tahun 2016, Rumah Direksi Jalan Damai nomor 2025 Jakarta Pusat untuk 6 bulan, tanggal 1 bulan 3 2016 sampai tanggal 31 bulan 8 2016, nomor bukti BK 15316, yang jumlahnya 180 juta. Tanggal 15 bulan 6 2016, keterangannya Gudang Jalan Tulip nomor 2 Jakarta Timur untuk 1 tahun, tanggal 1 bulan 6 2015 sampai tanggal 31 bulan 5 2016, nomor bukti 35 416, jumlahnya 36 juta. Tanggal 10 bulan 10 2016, Gedung Jalan Bestari X nomor 12 Jakarta Utara untuk 6 bulan, tanggal 1 bulan 10 2015 sampai dengan tanggal 31 bulan 3 2016, nomor bukti BK 52X16, jumlah 21 kasus. Keterangan Gedung Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 lantai lantai 9 KAF 7 sampai 9 Menara Sudirman Jakarta Pusat. Periode tanggal 1 bulan 1 2015 sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2016. Saldo awalnya tidak ada. Pembayaran utama tahun 2018. Pembayaran utama tahun 2021, 2 nomor bukti BK 2111. Jumlahnya 225 juta. Sewa per bulannya 9.375. Di beban 112.500. Sewa dibayar di muka tahun 31 dibayar di muka tanggal 31 bulan 12 2016 112.500. Lalu yang kedua, Rumah Direksi Jalan Damai nomor 20 sampai 25 Jakarta Pusat. Bulan 1 0316 sampai dengan 31 0816 saldo awal
totalnya nggak ada, lalu pembayaran tahun 2011-nya 311 jumlahnya 180 juta. Sewa per bulannya 30 juta, lalu dibebankan sebagai biaya tahun 2016. 180 juta. Sewa dibayar muka 31/12/16-nya nggak ada. Lalu keterangan yang ketiga, Gedung Jalan Tulip nomor 2 Jakarta Timur, periodenya dari tanggal 1 bulan 6 2015 sampai dengan tanggal 31 bulan 5 2016. Pembayaran tahun 2011 tanggal 15 bulan 6 2011, nomor bukti BK 35 411, jumlahnya 36 juta, sewa per bulan 3 juta, dibebankan sebagai biaya tahun 2016 21 juta. Sewa dibayar di muka 15 juta. Lalu keterangan yang keempat, Gedung Jalan Bestari X nomor 12 Jakarta Utara, periode dari tanggal 1 bulan 10 2015 sampai dengan tanggal 31 bulan 3 2016. Saldo awalnya 10.500.000, lalu pembayaran tahun 2011-nya pembayaran tahun 2011-nya nggak ada, jadi langsung ke sewa per bulan yang jumlahnya 3.500.000. Dibebankan sebagai biaya tahun 2016 yaitu Rp10.500.000. Lalu totalnya saldo awal totalnya 10.500.000. Pembayaran tahun 2011 totalnya 216 juta. Lalu dibebankan sebagai biaya 24 juta. Dan sewa dibayar di muka tahun 2016 totalnya 127.500.000. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, biaya dibayar di muka dimaksudkan untuk sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Di samping itu, perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap biaya dibayar di muka sesuai dengan prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka yang berlaku. Hal ini untuk menghindari adanya penggelapan atau beban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sarannya, adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah keinginan penulis para pembaca agar sekiranya mau memberikan kritik dan saran yang sehat dan bersifat membangun demi kemajuan penulisan makalah ini. Kami sadar bahwa penulis adalah manusia biasa yang pastinya memiliki kesalahan. Sekian dari kelompok
kami. Maaf bila ada. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.